Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Syaidah Fina Hayati dengan NIM P0713112378. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Teman-teman penasaran kan, apa sih Pancasila sebagai sistem etika itu? Nah, untuk itu jangan lupa ya disimak video penjelasan dari saya. Bye! Baik, adapun latar belakangnya adalah, tahukah kalian apa itu Pancasila dan etika? Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya lima dan sila artinya dasar, asas ataupun prinsip. Jadi Pancasila ini bisa diartikan sebagai 5 dasar ataupun 5 asas ataupun 5 prinsip. 5 dasar atau asas prinsip tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan etika adalah Pancasila adalah nilai luhur dalam beretika yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai suatu sistem etika adalah selain sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, juga merupakan suatu struktur ideologi yang disusun untuk menjadi pedoman ataupun pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam bertingkah laku dan perilaku. Pancasila sebagai suatu sistem etika ini bertujuan untuk mengembangkan dimensi moral setiap individu agar mampu mengungkapkan sikap spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, ataupun bernegara. Pancasila sebagai sistem etika juga merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut yaitu bagaimana konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua adalah apa alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketiga, apa saja sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika. Yang keempat, apa saja argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang kelima adalah apa saja contoh penerapan Pancasila sebagai sistem etika. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui konsep dan urgensi Pancasila, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, serta contoh penerapan Pancasila sebagai sistem etika. Baik, untuk materi yang pertama terdapat konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama adalah pengertian etika. Istilah etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dan secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, dalam arti ini, etika ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Adapun pengertian etika menurut para ahli yakni yang pertama, menurut Barthes, etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Menurut Sastra Prateja, etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik ataupun buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya ini kerap kali disebut dengan moralitas ataupun etika. Sedangkan menurut Purwadaminta, etika merupakan ilmu pengetahuan yang terkait perbuatan ataupun sikap insan yang dipandang dari sisi baik dan sisi buruknya yang ditemukan oleh manusia pula. Sedangkan menurut Mustafa,
Etika artinya ilmu yang mempelajari suatu tingkah laku ataupun perbuatan insan yang berasal dari segi baik dan buruknya dengan memperhatikan sikap manusia tadi sejauh mana yang diketahui tentang sang logika pikiran manusia. Selanjutnya ada aliran-aliran etika. Yang pertama adalah etika teologis. Etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral akan menentukan nilai tindakan ataupun kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Yang kedua adalah etika deontologis. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan ataupun akibat. Kewajiban moral berkaitan dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral ataupun kelayakan ataupun kepatutan. Sedangkan yang ketiga adalah etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Baik, selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama adalah banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluh lantakan semangat persatuan ataupun mengancam disintegrasi bangsa. Dan yang ketiga adalah masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ataupun HAM dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Cebongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Dan yang keempat adalah kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Dan yang kelima adalah ketidakadanya adilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia seperti putusan bebas masyarakat atas pengedar narkoba asal Austria Stephen Corby. Dan yang keenam adalah banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar seperti kasus-kasus yang ada di Indonesia seperti penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus penanaman papers yang menghindari ataupun mengurangi pembayaran pajak.